Roma 8. Ya. Sekali lagi firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema tetap setia di tengah proses Tuhan. Saudara, pasti kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada masa berkat, ada juga masa kekurangan. Ada juga dalam kehidupan kita, doa-doa kita yang begitu cepat dijawab. Ada juga doa-doa kita yang lama sekali, bahkan tak kunjung-kunjung dijawab. Tetapi di balik itu semua, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mungkin kita seringkali bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami ini? Tuhan, kapan pertolonganmu itu datang? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan menegaskan kita bahwa Allah tetap bekerja dan Allah sedang bekerja bahkan ketika kita tidak melihat apa-apa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada beberapa hal penting yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan bekerja di balik keadaan. Sekali lagi, Tuhan bekerja di balik keadaan. Roma 8 ayat 28 tidak berkata bahwa semua hal itu baik, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, masalah juga bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk membentuk karakter kita. Luka bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Bahkan kekecewaan bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan hati kita. Bapak Ibu, kita kenal Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Itu merupakan perbuatan yang sangat jahat. Tetapi Tuhan pakai proses itu untuk dia menjadi pemimpin yang besar. Maka dari itu kita boleh belajar bahwa proses bisa saja menyakitkan, tetapi rencana Tuhan selalu mulia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kesetiaan lebih penting daripada keadaan. Sekali lagi, kesetiaan lebih penting daripada keadaan. Banyak orang setia saat hidupnya lancar. Banyak orang setia saat hidupnya dalam berkat Tuhan. Tetapi mulai goyang saat masalah datang. Ayo berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Kita boleh melihat bagaimana kesetiaan Ayub yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah kelimpahannya, dia tetap setia, bahkan di tengah-tengah kekurangannya dan segala sesuatu yang dia miliki dengan sekejap tidak ada, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan sejati terlihat saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kesetiaan terlihat saat usaha kita belum berhasil, saat keluarga kita belum berubah, saat hati kita yang lelah belum juga dipulihkan. Tetapi kesetiaan diuji ketika banyak pergumulan demi pergumulan terjadi dalam hidup kita. Saat hati lelah tetapi tetap bertahan, kesetiaan kita adalah bukti iman yang dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia di dalam segala keadaan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat. Pengharapan manusia bisa saja habis. Pengharapan manusia bisa saja mengecewakan. Tetapi waktu Tuhan selalu tepat. Bapak Ibu, kita mendengar atau kita bisa melihat dalam kisah Lazarus, dia sudah mati 4 hari. Ketika Yesus datang, bagi manusia mungkin itu terlambat. Tetapi bagi Tuhan, justru adalah waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia.
Mungkin hari ini kita merasa sudah terlalu lama berdoa. Sudah terlalu lama kita menunggu perubahan. Sudah terlalu lama kita memikul beban. Namun firman Tuhan berkata, berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Tuhan bekerja saat kita belajar percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, seakan-akan memang Tuhan tidak bekerja. Tapi mari kita terus percaya bahwa Dia bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, poin yang keempat, sikap yang benar di tengah-tengah proses. Bapak Ibu, kalau kita sedang dalam proses Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tetap berdoa walau hati lelah. Kita tetap hidup benar walau tidak dihargai. Kita tetap mengasihi walau tidak dibalas. Dan kita tetap berharap walau belum melihat hasil. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mungkin hari ini ada yang sedang berjuang dalam keluarga. Ada yang lelah secara ekonomi. Ada yang merasa sendirian. Atau ada yang hampir menyerah. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Prosesmu belum selesai. Tetapi tangan Tuhan tetap bekerja bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita berhenti percaya. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena di balik proses ada kemuliaan Allah yang disediakan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.